Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah Paskah pagi ini. Kita akan mengambil saat teduh secara pribadi. Waktu teduh cukup. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Sekarang dan sampai selamanya. Dimohon jemaat berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Kita akan pujikan 2 kali. Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya,
Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saya dan saudara. sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk. Kristus bangkit soraklah, bumi surga bergema, berbalasan bersyukur, haleluya, muliakan Tuhanmu, Sama-sama kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani
Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami sering merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. bersama-sama saya undang berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 6 ayat 14. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku.
kita menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi, pribadi maupun keluarga. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia, tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Yang semuanya itu kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa dimasukkan ke dalam amplop dan nanti bisa diserahkan ke gereja untuk pada jam-jam kerja. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi, ayat 1 sampai 3.
masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi ini di hari kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sampai pada saat ini. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong dan memberkati persembahan mingguan kami, persembahan hari besar kami, dan persembahan aksi puasa yang juga akan dikumpulkan pada hari ini. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, agar semuanya sungguh merupakan ungkapan syukur yang terdalam karena karya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, baik di tingkat wilayah maupun di majelisan di gereja. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, menjadikan mereka pengelola-pengelola dari perbendaharaan Tuhan melalui GKJ Maguwo Harjo ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa, gereja-gereja Kristen Jawa di seluruh Indonesia tentu, termasuk juga GKJ Maguwo Harjo menjadi bagian di dalamnya. Nas yang akan kita pelajari bersama-sama adalah Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saudara dipersilakan mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca ini supaya kita bersama-sama menyimak, menandai bagian-bagian yang perlu ditandai untuk dipelajari kembali. Ketika kita membaca bagian itu, dan kita akan belajar bersama-sama dari bagian ini. Injil yang ditulis oleh Rasul Matius, pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan yang ke-10, demikian firman-Nya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Lalu, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya, jangan lesu. Kemarin sudah Sabtu Sunyi. Hari ini harus bergairah. Karena hari ini adalah hari kebangkitan Kristus. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari bagian ini dengan judul yang sudah ditetapkan oleh Sinode, "Kan ku beritakan sejauh kuatku." Kira-kira judul ini ingin mengatakan bahwa aku ingin memberitakan sedemikian rupa dengan sekuat tenagaku, dengan semaksimal mungkin, dengan sebanyak mungkin yang bisa ku jangkau. Ini semangat yang luar biasa dari para pemberita Injil, berita sukacita yang ada di dalam Kristus Yesus, penebusan yang ada di dalam Dia, keselamatan yang Tuhan berikan, yang kepada kita satu-satunya nama diberikan, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja meninggalkan mulai hari ini apa yang disebut Pekan Suci. Pekan Suci secara khusus dimulai dari hari Minggu yang lalu sampai pada hari Minggu pagi ini. Ada beberapa peristiwa yang sangat penting di sana. Saudara bisa melihat dari bagian-bagian
yang kita sudah renungkan bersama-sama, dan juga saya membuat ringkasan peristiwa apa saja yang paling penting di dalam pekan suci itu. Pada hari Minggu yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Yesus memasuki kota Yerusalem menunggangi seekor keledai muda. Dia dielu-elukan sebagai raja dengan lambaian daun palem dan teriakan Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Hosana, Hosana anak Daud. Tetapi peristiwa itu tidak lama. Hanya 4 hari, lalu kemudian kita sampai kepada hari Kamis Putih, hari di mana Yesus Kristus bergumul dengan sangat berat di Taman Getsemani, digambarkan di dalam Injil Lukas sampai keringatnya, tetesan-tetesan keringatnya bagaikan darah. Tetesan darah. Dia bergumul, Bapa, jikalau kiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Kemudian mereka meninggalkan Getsemani dan mereka sampai kepada bagian yang sangat menjadi pertanda dari gereja sampai zaman sekarang, yaitu perjamuan malam terakhir. Di gereja kita kenal dengan nama perjamuan kudus atau perjamuan suci, Bujono Suci dalam bahasa Jawa. Dan itulah perjamuan yang terakhir antara Yesus dengan para murid. Karena setelah itu, Yesus berada di alam lain yang tidak lagi bersama-sama dengan murid, yaitu dalam 3 hari yang paling berat, juga buat para murid. Hari Kamis malam sampai hari Jumatnya, akhirnya Yesus Kristus digelandang. Tidak ada yang salah didapati di dalam pemeriksaan-pemeriksaan itu. Dia secara politis semacam dikorbankan karena ada seorang penjahat kelas kakap yang mereka pilih untuk dibebaskan, yaitu Barabas. Sedangkan Yesus Kristus, Tuhan kita yang tidak didapati kesalahan sedikit pun, dikorbankan. Yesus akhirnya disalib. Penyaliban Kristus adalah pencemoohan dirinya sebagai raja pada hari Minggu, di mana dia dielu-elukan sebagai raja memasuki kota Yerusalem. Pencemoohan itu dapat dilihat dari mahkota duri yang dikenakan kepada raja ini. Mati di kayu salib di antara 2 penjahat kelas kakap. Itu hari Jumat. Lalu hari Sabtu sudah bisa diduga ada gelisah, gundah gulana, ketakutan karena para murid itu mengharapkan Yesus itu akan menjadi pahlawan yang luar biasa, dan sebagian besar orang Israel mengharapkan Yesus menjadi pelepas dari kekaisaran Romawi pada saat itu. Tetapi ternyata di mata mereka Yesus mati sangat mengenaskan. Diperhitungkan di antara orang-orang yang sangat jahat, sangat tidak manusiawi. Tetapi sesuai dengan janjinya, rombak bait Allah itu, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan dia bangkit dari maut pada hari Minggu pagi yang masih buta itu. Nah, saudara-saudara, ini merupakan pernyataan kemenangan yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun.
Kuasa yang paling hebat adalah kuasa kematian, yang di dalamnya iblis berkuasa. Tetapi kematian tidak dapat menahan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita telah melihat ayat 1 sampai ayat 10 dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita lihat dari judul tadi, kira-kira apa yang kita bisa pelajari. Setelah saya melihat, membaca teks ini beberapa kali, memahaminya, oh ini yang dimaksudkan dengan judul, akan kuberitakan sejauh kuatku. Ini ada pada tokoh Maria Magdalena. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Siapa dan mengapa atau bagaimana tentang Maria Magdalena. Mari kita lihat yang pertama, dia memiliki iman yang bersifat pribadi. Hal itu bisa dilihat dari bagian di mana Maria Magdalena yang kemudian saya singkat MM, karena ini harus ditulis di PowerPoint supaya pendek, singkat. Maria Magdalena atau MM merupakan tokoh utama dalam perikop ini. Memang ada 2 Maria disebut di dalam ayat 1 tadi. Saya bacakan sekali lagi untuk saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, orang pertama, dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, kalau saudara mencermati apa yang dikatakan oleh para penulis Injil lainnya, misalnya Markus, dia menjelaskan siapa Maria yang lain itu. Disebut Maria ibu Yakobus. Tetapi di bagian ini itu enggak terlalu penting dalam pemberitaan Matius. Karena yang ingin ditonjolkan adalah Maria Magdalena, MM ini. Maria yang lain itu ada beberapa Maria, saudara. Orang-orang di sekitar para murid Yesus itu. Ya, ini Maria Magdalena, bagian ini yang akan kita lihat. Hal itu juga bisa dilihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Misalnya, di sana dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena. Matius menyebut ada Maria yang lain, tetapi Maria yang lain itu tidak dijelaskan siapa. Sedangkan Maria yang berasal dari Magdala, yaitu Maria Magdalena, disebut secara khusus dengan keterangan Magdalena. Jangan keliru, ini bukan Maria yang lain lagi, bukan Maria ketiga, bukan Maria keempat, Maria Mercedes misalnya. Sebagian saudara tidak kenal siapa Maria Mercedes karena itu film zaman kuno, waktu saya masih kecil. Ya, Maria Magdalena memiliki pengalaman pribadi bersama Yesus. Misalnya kalau kita lihat dari Lukas pasal 8 ayat 2, siapa Maria Magdalena? Dikatakan di sana oleh Lukas, dan beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi dia memiliki pengalaman rohani yang pribadi dengan Yesus. Istilah zaman sekarang ada perjumpaan pribadi yang sangat khusus. Bukan kata orang, bukan iman kelompok, tetapi iman pribadi antara dirinya dengan juru selamat itu. Matius ingin memberikan kepada kita gambaran bahwa dia memiliki iman yang sifatnya pribadi, bukan kolektif. Maria Magdalena sangat kehilangan Yesus ketika Tuhan
yang sangat dihormatinya itu disalibkan. Anda bisa melihat ke pasal sebelumnya, yaitu Matius pasal 27 ayat yang ke-61. Pasal 27 ayat 61. Saya bacakan untuk kita. Sebelum ayat 61 itu adalah Yusuf Arimatea yang menguburkan mayat Yesus. Dikatakan di ayat 60 bagian akhir, pergilah ia, yaitu Yusuf Arimatea. Lalu ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu, di seberang pintu kubur itu. Mengapa? Dia begitu sangat kehilangan. Dia begitu terpukul. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara saudara yang merasa terpukul ketika Lady Di tiba-tiba wafat dalam sebuah kecelakaan. Atau yang belum lama ini, suami dari BCL, Bunga Citra Lestari, ya betul. Atau yang baru 2 hari yang lalu, penyanyi kebanggaan Indonesia, Glenn Fredly. Ada banyak netizen yang mengatakan saya sangat kehilangan. Saya tidak tahu seberapa kehilangan Bapak Ibu Saudara ketika menghayati Paskah ini, bahwa Yesus yang menebus dosa saudara dan saya telah mati lalu terpisah dari sahabat-sahabat itu. Dia sangat kehilangan. Bahkan kalau saudara dan saya belajar dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, ada hal yang khusus yang disebut-sebut di sana bahwa Maria Magdalena begitu istimewa dibandingkan Maria yang lain. Mungkin dia hanya semacam simbol dari antara sekian wanita. Lalu yang berikutnya, Maria Magdalena dalam sikon atau situasi kondisi yang sangat takut dan gentar, sehingga Tuhan menemuinya secara istimewa. Masih ingat bagaimana Rasul Thomas yang tidak percaya, mungkin akan kita dengar dan baca beberapa hari ke depan, karena itu terjadinya pada hari ke-8 setelah hari ini, yaitu hari Minggu yang akan datang. Para murid sudah berjumpa Yesus, hanya Thomas yang belum. Dan ketika Thomas diberitahu bahwa kami telah berjumpa guru, kita semua ketemu dengan Tuhan. Mungkin kalau Thomas, orang Kulon Progo, saya dari Kulon Progo, jangan salah pikir, jangan salah baper ya. Thomas akan bilang, Belgedes, orang gugu tidak percaya sebelum kucucukkan jariku ke bekas paku di tangannya dan lubang di bekas tombak di lambung. Sekali-sekali aku tidak akan percaya. Yesus Kristus punya perhatian yang lebih pada pribadi-pribadi istimewa semacam ini. Dia ditemui, hai Thomas, shalom. Lalu Thomas disuruh mencucukkan jarinya, dia tidak melakukannya. Dia langsung percaya, bahkan menyembah Yesus. Nah, Maria Magdalena dalam bacaan kita hari ini, pada Minggu pagi itu, disebutkan secara istimewa, dia ditemui oleh Yesus sebelum para murid yang lain. Jadi dia memiliki iman yang bersifat pribadi. Mari kita lihat yang kedua, mengenali tanda peristiwa ajaib di dalam Yesus. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, kita pelajari, menjadi berkat bagi kita. Yang pertama adalah gempa bumi yang hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut ibadah Jumat Agung atau membaca sendiri di rumah,
ayat-ayat yang berkaitan dengan Jumat Agung, maka Bapak Ibu akan menjumpai terjadinya gempa yang hebat ketika Yesus dipalang di kayu salib dan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meregang nyawa. Ya Tuhan, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ada gempa bumi yang dahsyat, tidak dicatat berapa skala Richter memang. Tetapi apa yang terjadi kita bisa lihat gambarannya betapa dahsyatnya gempa itu. Tabir bait Allah yang menjadi tirai pembatas dari ruangan kudus dan ruangan maha kudus terbelah jadi dua. Apa artinya? Tidak ada lagi ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Dulu orang mewakilkan imam besar menuju ke ruangan maha kudus untuk berdoa, untuk minta ampun pada Tuhan. Tetapi sekarang sejak Yesus Kristus, peristiwa penyaliban itu tidak ada lagi. Jadi semua orang bisa datang kepada Allah. Luar biasa. Perjanjian lama seolah-olah selesai. Sekarang zamannya perjanjian baru. Dengan cara baru. Orang tidak lagi di bait Allah harus bertemu dengan Allah. Tetapi secara pribadi, apalagi jika dia sudah jadi milik Kristus. Roh Kudus sudah ada di dalamnya. Sehingga dia bisa bicara secara pribadi. Jadi pada hari Jumat terjadi gempa besar. Hari itu terjadi lagi. Bisa dibayangkan seperti apa takutnya. Waktu gempa besar tahun 2006 itu, saya sampai melotot. 5:30 pagi. Apa ini? Saya keluar, tetangga bilang, Gunung Merapi jeblok. Karena Merapi sedang bergolak. Kami semua melihat ke utara. Enggak tuh, sebentar lagi ada isu hoax. Tsunami, air sudah sampai Janti. Cepet amat pikir saya. Tapi kok ya bodohnya itu saya juga ikut lari gitu loh. Tunggang langgang. Saya ingin menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya kejadian itu. Gempa yang terjadi ketika malaikat Tuhan datang dan menggulingkan batu itu. Yang kedua, sebagian dengan gempa itu gagahnya malaikat Tuhan itu datang untuk menggulingkan batu penutup makam Yesus. Sampai digambarkan di nas yang kita baca, para penjaga makam itu seperti mati berdiri. Apa artinya? Mati gaya. Tidak bisa bilang apa-apa lagi. Apa ini? Belum pernah terjadi. Atau mereka berkata, 2 hari yang lalu gempa, sekarang gempa lagi. Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Seperti mati berdiri menurut nas kita. Gagahnya malaikat Tuhan. Dan Maria Magdalena mengalami hal yang dahsyat itu. Yang ketiga, Galilea disebutkan oleh malaikat maupun oleh Yesus dalam ayat 5 dan 10. Apa pentingnya Galilea, Bapak Ibu Saudara? Hari Minggu yang lalu kita baru membaca ketika Yesus dielu-elukan itu lalu kemudian supaya genaplah ada nas bahwa ada nabi dari Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Galilea. Galilea juga ada danaunya di mana dia di seputar danau itu melakukan pelayanan-pelayanan yang awal. Sekalipun dia ditolak di negerinya sendiri yaitu Nazaret. Tetapi para muridnya berasal dari Galilea. Itulah sebabnya ketika Petrus menyangkali Yesus. Orang menyebutnya, bukankah engkau dari Galilea? Sama-sama dengan si Yesus Mesias itu? Galilea disebut. Dan sekali lagi, malaikat maupun Yesus menyebut Galilea. Ini bukan tempat sembarangan. Tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Baik pada mula Yesus mengawali karyanya maupun pada waktu
dia mengakhiri karyanya di bumi. Maria Magdalena mengenali atau diizinkan Tuhan melihat tanda-tanda ajaib itu. Yang ketiga, dia menyanggupi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada ayat yang kelima dan yang ke-10, ada frase jangan takut. Ini sangat luar biasa. Malaikat menyatakan jangan takut itu sudah terjadi beberapa kali, beberapa tempat. Jangan takut. Kata jangan takut ini saudara, muncul di seputar pelayanan Yesus ketika malaikat itu muncul. Misalnya ketika Maria baru saja akan hamil, jangan takut Maria. Dalam mimpi Yusuf, jangan takut Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu. Dalam pelayanan ketika Yesus dilahirkan, para gembala di padang Efrata melihat paduan suara itu. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Diulang-ulang itu artinya sangat penting isu ini. Ingin ditegaskan bahwa akulah pemegang ketakutan, akulah yang memberi engkau kemenangan. Jangan takut, pergilah, bersikap beranilah, aku menyertai engkau. Pasal 28 ditutup dengan janji yang sangat luar biasa. Dan ketahuilah, ayat 20b, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah sekarang sudah akhir zaman? Belum. Hampir? Ya. Berarti penyertaan Yesus masih berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Lebih keras lagi. Amin. Nah, gitu supaya kelihatan banyak orang yang hadir kan. Wow. Yang kedua, peran wanita di dalam pemberitaan Injil. Frase pergi dan katakanlah juga muncul di ayat 5 dan 10. Ingat Bapak Ibu, murid Yesus yang 12 itu semuanya berjenis kelamin laki-laki. Tetapi Yesus belum menjumpai mereka ketika bangkit itu. Tetapi yang dijumpai adalah Maria Magdalena dan Maria lain itu. Pesannya, pergi dan katakanlah. Dalam bahasa yang lain, pergi dan beritakanlah. Tadi yang pertama, jangan takut, artinya kamu harus berani. Pergi dan beritakanlah. Itu artinya menjadi peran dari wanita juga untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, pentingnya membagikan berita kebangkitan Yesus Kristus kepada dunia adalah pengharapan yang nyata. Ini bukan hoax. Ini bisa dipercaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena dia hidup, maka ada hari esok. Itu tadi nyanyian kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa sudah mati, kalau percaya dia akan hidup. Aku jalan kebenaran dan hidup. Dia hidup. Ada banyak orang yang bangkit dari maut, entah itu mati suri atau mati mati belum waktunya, lalu karena didoakan oleh banyak orang yang mengasihi dia, Tuhan mengembalikan kembali nyawa itu, akhirnya hidup untuk sekian tahun lamanya. Tapi yang perlu diingat, termasuk Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, akhirnya mati. Parkir di kuburan. Tetapi Yesus Kristus, kuburannya kosong. Dia hidup sampai sekarang. Dan penyertaannya bagi saudara dan saya sampai akhir zaman. Peristiwa perjamuan Tuhan juga selalu mengingatkan kita, kerjakan ini, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku, kematian dan sengsara Kristus bagi penebusan dosa. Apa penerapan yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu? Mari kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan melalui firman. Baca Alkitab mumpung work from home.
Study from home. Belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Mari lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa, mendoakan banyak orang. Bukan mendoakan diri sendiri terus. Merenungkan, bahkan menerapkan itu. Yang kedua, berlaku setia pada janji dan penyertaan Tuhan dengan mengenali tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita. Memang kadang-kadang ada orang yang otak-atik gatuk, orang Jawa itu. Tuh lihat, kebulnya Merapi itu, koyok Rasul Petrus. Saya heran lagi. Lalu kemudian di sana, oh ya, kalau itu seperti Tuhan Yesus di Getsemani ya. Saya nggak tahu lukisan mana yang Anda refer, yang Anda rujuk, sehingga bisa punya pengalaman seperti itu. Ya karena berdoa itu tidak harus sujud jengkeng, bisa juga berdiri, bisa juga angkat tangan, tapi bisa juga pernah dilakukan oleh Yesus, sujud berdoa. Bertumbuh. Yang kedua, berlaku setia pada janji dan penyertaan Tuhan dengan mengenali tanda-tanda di sekitar kita. Dan yang ketiga, berbagi berita sukacita yang membangun, yang konstruktif, bukan yang destruktif, bukan yang hoax, tetapi yang membangun, yang menguatkan imun orang lain, bukan sesuatu yang membuat sesak dada atau sesak nafas ketika membaca itu. Mulai dari mana? Dari keluarga kita, dari tetangga kita yang paling dekat, kolega kita di kantor, dan masyarakat luas. Kita bisa melakukan itu sehingga kita bisa seperti Maria Magdalena dalam tema tadi. Aku akan beritakan sejauh yang aku bisa lakukan. Ku kan beritakan sejauh kuatku. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat saya persilakan berdiri, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Paskah ini kegiatan aksi puasa Paskah akan diakhiri secara simbolis oleh perwakilan masing-masing wilayah untuk memberikan persembahan APP atau aksi puasa Paskah wilayah ke gentong aksi puasa yang sudah disediakan di depan. Atau bagi setiap warga jemaat bisa dikumpulkan pada ketua wilayah masing-masing dan nanti akan diakumulasikan dibawa ke kantor gereja. Untuk itu kami mempersilahkan masing-masing wakil dari wilayah untuk maju ke depan. Dari wilayah 1 dan 2 kami persilahkan.
Berikutnya, wakil dari wilayah 3. Selanjutnya, wakil wilayah 4. Kami persilahkan. Berikutnya wilayah 5. Dan yang terakhir wilayah 6. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diserahkan tadi. Sekali lagi, saya undang kita bangkit berdiri. Nanti setelah doa ini kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu selama 7 minggu sejak Rabu Abu. Selama sekitar 40 hari kami boleh bersama-sama merenungi kembali hal-hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan orang banyak di seluruh dunia. Terima kasih karena selama kami menghayati karya Tuhan, kasih Tuhan, kami juga diperhadapkan pada situasi kondisi global, terjangkitnya wabah COVID-19 ini. Ada banyak orang ketakutan, termasuk kami juga merasa was-was, khawatir. Sementara kami bersukacita untuk setiap pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu yang boleh kami alami. Pada masa-masa itu kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Melalui persembahan aksi puasa ini Tuhan, ada sebagian besar di antara kami mungkin melakukan puasa dan berdoa, menghayati karya Tuhan, dan kami menyisihkan sebagian dari apa yang seharusnya kami konsumsi untuk kebutuhan kami. Melalui puasa itu, kami sisihkan, kami kumpulkan secara kolektif dari wilayah-wilayah dari 1 sampai 6 di GKJ Maguwoharjo ini. Terima kasih karena kami boleh mengakhiri segala sesuatu rangkaian dari Paskah kami di gereja kami. Kami sekali lagi ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang telah membantu mengumpulkan dari wilayah-wilayah sampai berada di gentong besar, di kotak besar dari gereja ini. Tuhan memberkati supaya kami semua makin dikuatkan di dalam kami memberi. Tuhan juga akan melimpahkan berkat-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami, mengajari kami untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus Tuhan, yang hari ini kami peringati kebangkitannya, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita pujikan PKJ 185 ayat 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara dan saya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara dan saya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Diberikan waktu secara pribadi untuk berdoa secara pribadi. Amin. Majelis dan warga gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Setiaadi yang sudah melayankan firman Tuhan untuk kita hari ini. Juga kepada organis PPJ dan tim multimedia yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau, bait pertama dan kedua. Jemaat dimohon berdiri.
mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai Dia menangani sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Bertemu sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau.